Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, kalian tetap sehat. Terus jangan lupa dengan pesan ibu yang ibu sampaikan setiap harinya. Apa? Ya, tetap menjaga jarak dan juga menjaga kesehatan diri ya. Oke, langsung ibu bahas ya. Kita akan membahas tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilahkan. Selesai ya? Oke. Nah, ada yang masih ingat kita membahas apa kemarin? Ya, kemarin kita membahas tentang apa? Ayo. Kita menggali informasi tentang keberagaman karakteristik fisik. Kemudian ada apa lagi kemarin? Ini ada yang mengidentifikasi alat untuk membuat lempung terigu sebagai salah satu bahan lunak. Oke, ini kita bahas yang sekarang ya. Yang kemarin adalah kita menemukan kata ajakan dengan tepat. Oke. Nah, jadi sekarang yang akan ibu bahas adalah setiap hari aku pergi ke sekolah, tak terkira senang rasa hatiku, berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah, kadang mengesalkan, tetapi lebih sering menyenangkan. Aku sering pergi ke sekolah, bertambah teman dan juga bertambah ilmu. Nah, cerita di pagi hari ini adalah yang tadi ya. Itu adalah tentang pengalamanku di mana? Di sekolah. Oke. Ini adalah saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan Yah dan Bu. Setiap ini mungkin maksudnya ayah dan ibu ya. Ini adalah maksudnya adalah ayah dan ibu. Setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan kepada teman. Nah, di sini kan diceritakan bahwa wajah Udin bagaimana? Nah, wajah Udin itu mirip dengan ibu, kemudian wajah Mutiara mirip dengan ayah. Kalau kalian bagaimana? Mirip ke ayah atau ke ibu? Ya, sama ya, ke ayah ya, ke ayah, ke ibu gitu ya. Ya, karena anak dari kedua orang tua kita, jadi kita mirip dengan ayah atau ibu gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tempelkan foto keluargamu pada kotak berikut. Nah, di sini kalian disuruh menempelkan ya. Sini nanti kalian disuruh menempelkan yang ada di buku paket tersebut ya. Kemudian tuliskan ciri-ciri anggota keluargamu. Nah, di sini ciri-ciri ayah apa? Misal ayah tinggi, kulitnya putih, begitu ya, berambut hitam atau rambutnya keriting gitu. Ibu juga gitu. Ibu cantik, kulitnya putih, kemudian tinggi, gitu ya. Dan juga ini ada kakak dan adik. Coba disebutkan ya. Nanti kalian disuruh nempel foto di sini. Oke, pinter. Kemudian membuat lempung terigu. Nah, di sini kalian dicoba untuk membuat lempung terigu. Siti membawa tepung terigu dan pewarna makanan. Benny membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Cara membuatnya ternyata mudah. Bagaimana? Yuk coba. Ada yang tahu? Nah, ini ya, ini contoh caranya adalah yang pertama, larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Kemudian yang kedua, tambahkan pewarna makanan. Yang ketiga, tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Yang keempat, aduk rata bahan-bahan tersebut. Terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, nanti kalian coba praktekkan ini ya. Oke, udah ibu kasih tahu caranya, nanti kalian coba
misalkan kalian disuruh untuk membuat berbagai bentuk dari lempung terigu. Nanti kalian boleh membuat hewan, membuat rumah, foto. Maksud ibu itu figura, boleh. Kemudian mobil, bunga, terserah. Pokoknya sebisa kalian ya. Ibu lebih suka kalau kalian banyak imajinasinya dan dituangkan di dalam lempung terigu tersebut. Nanti pasti kalian hasilnya bagus-bagus. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh gambar nih. Ayo kita baca teks berikut ini ya. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet. Ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Nah, ada yang sudah tahu mana kata ajakannya? Iya, benar ya. Ini adalah kata ajakan yang pertama. Ayo kita pergi ke kantin. Nah, yang kedua, mari kita bermain petak umpet. Ini adalah contoh dari kata ajakan. Oke ya, nanti kalian disuruh menjawab di buku paket sepertinya ya. Oke. Pasti kalian udah bisa, udah membedakan mana kalimat ajakan, mana kalimat permintaan maaf, ungkapan pemberian pujian gitu ya. Oke. Nah, di sini Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak-kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulis dengan angka Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Nah, ini dilompati ya. Setelah Dayu membuat kotak, kemudian Dayu itu melompati setiap kotak. Rupanya Dayu mengajak bermain engklek. Ada yang pernah main engklek? Pernah ya? Oke. Kemudian engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Kemudian di sini bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak bermain? Diskusikan bersama teman. Nah, nanti kalian disuruh membuat contoh kalimat yang tepat untuk mengajak teman bermain. Seperti yang ibu contohkan gini ya. Ayo Udin, kita bermain engklek. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan. Oke. Kemudian di sini kita disuruh mengamati gambar-gambar yang ada di buku. Nanti kalian diamati ya di sana. Di sini adalah ada contoh. Udin mengajak Edo bermain bola. Nah, contoh kalimat ajakannya seperti apa? Nah, ini adalah kalimat ajakannya. Ayo kita bermain bola Edo gitu. Ini adalah contoh kalimat ajakan yang sesuai dengan kata kuncinya yang ada di sini ya. Udin mengajak Edo bermain bola. Nah, ini adalah kalimat ajakannya seperti ini. Ayo kita bermain bola Edo. Nah, gitu ya. Nanti kalian mempraktekannya dan kalian kerjakan di buku paket. Kemudian di sini Siti mengajak Lani menanam pohon. Contoh kalimat ajakannya seperti apa? Nah, nih pinter ya. Kita menanam pohon yuk. Nah, jadi di sini Siti mengajak Lani. Bagaimana? Nah, gini. Kita kan mau menanam pohon. Nah, jadi di situ kan yang kita amati adalah menanam pohon. Jadi kita harus bagaimana cara ngajaknya? Kita menanam pohon yuk gitu boleh. Kalau gak gitu, ayo kita menanam pohon gitu ya. Siti mengajak Lani. Nah, kemudian contoh yang ketiga, Lani, ayo kita menanam pohon. Nah, seperti itu ya kata-katanya ya. Boleh terserah. Yang penting kata ajakannya harus ada. Nah, kemudian wah, sudah selesai. Cepat ya kali ini pembelajarannya. Oke, terima kasih. Ibu sampaikan sudah memperhatikan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dan juga jaga jarak dengan siapapun. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.